teman-teman semua, selamat datang di ibadah Youth Online hari Minggu ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita, saya akan memberikan waktu untuk teman-teman bersaat teduh sejenak. Untuk membuka ibadah hari ini, kita akan menyanyikan lagu Keluarga Hidup Indah. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dalam nama Tuhan, Tuhan beserta dengan saudara. Teman-teman, tema untuk kebaktian hari Minggu ini adalah keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Untuk khotbah hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Nathan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Saya akan mempersilakan teman-teman untuk mengaku dosa masing-masing dan akan saya tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan hari ini untuk menghadap-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan menghadap-Mu untuk mengaku dosa yang sudah kami lakukan selama seminggu ke belakang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pertolongan juga pengampunan yang sudah Engkau berikan pada kami. Tuntun kami selalu menuju jalan yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Berita anugerah dari Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Begini firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk lagu kedua, marilah kita menyanyikan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Di mana Engkau selalu hadir ketika kami bersuka cita, agar kami tidak lupa diri bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Dan Engkau juga hadir ketika kami berduka cita, untuk memberikan kami kekuatan dan keyakinan bahwa kesulitan-kesulitan yang kami lalui ini pasti bisa kami lalui dan kami akan masuk ke sebuah era di mana kami hidup bahagia, penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, sekalipun sekarang ini kami masih beribadah secara online, kami percaya Engkau hadir, baik di tempat ini maupun di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, yang sebentar akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ini, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami anak-anak muda-Mu ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang memelihara, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membahas tentang surat kepada orang-orang Ibrani. Sudah sejak lama sekali orang bertanya-tanya, siapa sih penulis surat ini? Apakah Paulus yang menulisnya? Atau salah satu dari pelayan Paulus seperti Barnabas atau Apolos? Kita tidak tahu pasti rekan-rekan. Tetapi tentang si penulis kita baru mengetahuinya di pasal yang kedua. Ia ternyata memiliki kedekatan dengan para murid yang selalu berada di sekitar Yesus. Jadi si penulis ini sangat dekat dengan rasul-rasul. Hal ini meyakinkan kita bahwa setiap pengajaran yang ada di kitab ini didasarkan pada ajaran para rasul. Kita juga tidak tahu siapa sebenarnya penerima surat ini dan di mana mereka tinggal. Nah, tetapi sekalipun demikian, kita dapat menemukan bukti-bukti bahwa sang penulis mengenal mereka dengan sangat baik. Sang penulis mengetahui bahwa mereka memiliki pengetahuan menyeluruh tentang kitab-kitab perjanjian lama. Khususnya 5 kitab Taurat Yahudi. Seperti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di mana kitab-kitab ini berisi secara garis besar kisah tentang bagaimana keluarga Abraham menjadi bangsa Israel. Kisah tentang bagaimana Musa memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Kisah tentang bagaimana Allah memberikan 10 hukum Tuhan
dan bagaimana bangsa Israel membuat perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai. Juga kisah tentang bagaimana mereka membuat kemah suci dan membawa korban sembelihan, dan tentang perjalanan pulang memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sang penulis beranggapan bahwa sang pembaca itu mengetahui setiap detail-detail kisah-kisah ini yang tertulis di dalam kitab Taurat Yahudi. Oleh karena itu kita bisa beranggapan bahwa para pembaca pada saat itu sebenarnya berasal dari kalangan orang-orang Kristen Yahudi. Nah, mengenai komunitas orang Kristen Yahudi ini, kita baru menemukannya di pasal 10. Bahwa mereka ini sedang mengalami penganiayaan dan ancaman penjara karena hubungan mereka dengan Yesus. Nah, jadi orang-orang Kristen Yahudi ini sedang mengalami penindasan, dipaksa untuk menyangkali iman mereka. Atau kalau tidak mereka nanti akan dibunuh atau dipenjarakan. Keadaan ini membuat dari antara mereka itu memutuskan untuk pada akhirnya meninggalkan imannya kepada Tuhan dan kembali ke tradisi keyahudiannya yang kuno. Nah, atas dasar alasan inilah sang penulis menulis surat Ibrani ini. Sang penulis kemudian membandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh Yahudi dan peristiwa-peristiwa kunci di dalam sejarah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Pertama, sang penulis membandingkan Yesus dengan malaikat-malaikat di dalam kitab Taurat. Kamu bisa baca surat Ibrani dari awal. Kedua, sang penulis juga membandingkan Yesus dengan Musa dan tanah perjanjian. Ketiga, sang penulis juga membandingkan antara Yesus dengan para imam dan Melkisedek. Keempat, sang penulis membandingkan Yesus dengan korban sembelihan dalam perjanjian. Nah, melalui perbandingan-perbandingan ini antara Yesus Kristus dengan peristiwa dan kisah-kisah perjanjian lama orang-orang Yahudi, sang penulis itu ingin meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu lebih unggul, lebih tinggi dibandingkan siapapun dan apapun. Dengan demikian, Yesus layak untuk tetap dipercaya dan diimani dalam kondisi apapun. Mereka tidak boleh yang namanya menyangkali iman mereka dan kembali ke tradisi mereka yang lama. Karena faktanya Yesus lebih tinggi, lebih unggul, lebih agung dibandingkan semuanya itu. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu dalam Ibrani 7 ayat 23 sampai 28, kita menjumpai bagaimana sang penulis itu membandingkan Yesus dengan imam besar Yahudi. Bagi penulis surat Ibrani, Yesus itu lebih tinggi dibandingkan imam besar Yahudi. Kalau imam besar Yahudi hanya membawa korban bakaran, datang ke bait Allah untuk menebus dosa-dosa orang yang membawa korban bakaran tersebut. Yesus Kristus berbeda. Ia adalah imam besar agung. Ia tidak membawa korban bakaran dari luar, tetapi ia menjadi korban bakaran itu sendiri. Dalam artian dia menjadi penebus bagi orang-orang berdosa. Penulis surat Ibrani mengatakan, Yesus itu tidak seperti imam besar Yahudi yang di mana imam-imam besar lain itu yang setiap harinya itu harus mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri, baru dosanya sendiri, baru dosa umatnya. Ya. Nah, Yesus Kristus tidak. Karena Yesus Kristus itu tidak berdosa, maka ketika ia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang-orang yang berdosa, untuk menebus orang-orang yang berdosa. Rekan-rekan muda, kerelaan Yesus untuk berkorban bagi semua orang, inilah nilai Kristiani yang patut kita teladani dalam kehidupan keluarga Kristen. Rela berkorban demi orang lain. Konkretnya, pada hari ini kita diingatkan untuk bersedia membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti Yesus, melihat manusia yang penuh dengan penderitaan, ia sendiri langsung pasang badan, hadir untuk memberikan pertolongan itu. Inilah yang menjadi pengingat bagi kita. Sudahkah kita benar-benar mempraktikkan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Menolong orang lain, bersedia membantu mereka yang memerlukan. Atau jangan-jangan kita menutup mata kita. Sudahlah, kan ada orang lain yang pasti memperhatikan. Sudah ada pemerintah, sudah ada lembaga-lembaga sosial. Kita punya urusan kita sendiri, maka kita kerjakanlah apa yang menjadi urusan-urusan kita sendiri. Apakah kita berpikir seperti itu? Atau kita berpikir seperti Yesus,
Sekalipun ada orang dan lembaga yang bertanggung jawab untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Tapi hati dan pikiran kita juga bisa tergerak oleh belas kasihan dan memberikan pertolongan konkret kepada mereka yang membutuhkan. Jadi inilah yang perlu menjadi pengingat kita bersama-sama. Sudahkah kita menjadi penolong bagi sesama kita yang membutuhkan? Kita bisa menjadi penolong bagi orang lain secara nyata. Misalnya menjadi pendengar yang baik, yang tidak menghakimi kalau orang lagi cerita malah adu nasib. Wah kamu mah baru gitu, saya aja kayak gini. Wah itu adu nasib namanya ya. Siapa yang mau curhat di sini? Dia kan. Nah kita menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita memposisikan diri sebagai penolongnya. Kita menolong dia untuk dia bisa mendapatkan kenyamanan dalam situasi yang sedang dia gumuli. Dan pada akhirnya di dalam prosesnya dia nanti akan menemukan jawaban apa yang harus kuambil dari pergumulan yang sedang kulalui ini. Kita juga bisa misalnya membagikan makanan kepada pekerja-pekerja kecil. Penyapu jalanan, ya, cleaning service di sekolah, ya udah mulai sekolah onsite kan. Di kampus, di gereja, satpam cleaning service, ya, penyapu jalanan, tukang pengumpul sampah-sampah di jalanan. Kita bisa menolong mereka. Memberikan makan siang, sekedar memberikan makan siang saja. Ya. Kita juga misalnya bisa nih menawarkan diri kita, tenaga kita, pikiran kita untuk terlibat dan terjun aktif dalam aksi-aksi sosial. Misalnya sekarang ini kan lagi banyak nih aksi-aksi sosial terutama tentang vaksinasi. Cari tahu di Instagram, di Google, ya, di Facebook, di Twitter. Event-event di Kota Bandung ini di mana mereka membuka volunteer. Anak-anak muda bisa mengambil bagian di dalamnya. Dan kalau kita sudah menjadi bagian di dalamnya, itu sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan dalam artian akhirnya kita bisa membantu orang lain juga yang membutuhkan. Dan di saat-saat seperti ini kita bisa menjadi tenaga-tenaga penolong yang baik sekali untuk sesama kita yang membutuhkan. Ya. Kita juga bisa misalnya mendonorkan darah kita. Berapa banyak orang di Indonesia ini atau di Kota Bandung yang membutuhkan darah dengan golongan spesifik A, B, O, dan AB dan seterusnya. Kita punya golongan darah, ayo kita kontribusikan, kita donorkan darah kita untuk mereka yang membutuhkan. Ya. Kita juga bisa mengumpulkan uang gitu ya. Misalnya sebulan saya mau deh sisihkan barang 10.000, 20.000, enggak apa-apa. Ditabung, nanti pas bulan Desember saat Natal sudah terkumpul sekian ratus ribu, kasih ke lembaga sosial. Enggak apa-apa jumlahnya kecil, mereka pasti akan menerima dengan sukacita. Tapi ada niat hati untuk menolong. Ada panggilan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Gitu. Karena prinsipnya kita ini kan seperti anggota tubuh yang saling terikat satu dengan yang lain. Satu terluka maka anggota lain sebetulnya bisa ikut terluka juga. Apalagi kita sesama masyarakat Indonesia. Satu anggota masyarakat kita terluka, maka tinggal tunggu waktunya saja. Kalau kita tidak mengobatinya, akan sampai lukanya kepada kita juga. Jadi kita sebetulnya bertanggung jawab menjadi seperti Kristus dalam kehidupan kita, membantu sebanyak mungkin orang yang bisa kita bantu. Rekan muda, perlu kita akui bersama-sama bahwa menolong sesama itu berarti kita harus siap repot dan harus siap berkorban. Sama seperti orang Samaria yang murah hati. Kamu ingat? Nah, dia berkorban, biarkanlah untanya ini, gitu ya, keledainya ini ditunggangi oleh dia yang sakit. Saya keluarkan uang untuk bayar. Saya keluarkan minyak untuk mengobatinya. Itu pengeluaran semuanya, itu pengorbanan semuanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus dengan pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah bisa kita lakukan. Ya. Tapi itu yang Kristus ajarkan, nilai-nilai itu, berkorban demi orang lain. Dan yang paling penting saat memberikan pertolongan di mana kita rela berkorban itu, lakukanlah dengan tulus. Kalau kita nggak tulus, kita setengah hati, maka yang terjadi tidak jadi berkat. Itu malah akan menjadi benalu bagi diri kita sendiri, jadi bumerang. Kita berikan dengan tidak sukacita, kita berat hati, gelisah hati, dan pada akhirnya kita nggak mau ngasih lagi sama orang. Biarkanlah itu kita lakukan dengan tulus. Biarlah Tuhan dan semesta alam nanti yang akan merawat kita. Tuhan kan bilang, janganlah kamu khawatir akan segala sesuatu. Apa yang kamu makan, kamu minum. Itu artinya apa? Hidup kita ini udah dijamin, udah dirawat. Tinggal kita merawat orang lain. Ketika orang lain kita rawat, kita perhatikan, kita tolong, kita bantu, Tuhan akan menjaga dan merawat kita.
Hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan, maka kita perlu menolong orang lain. Ya. Nah, memang perlu diakui, perlu pengorbanan, ya, perlu kerepotan-kerepotan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau begini? Kak, kalau orangnya yang kita bantu itu memang bertumbuh hidupnya, berkembang hidupnya, itu bagus. Tapi gimana kalau bantuan kita malah tidak membuat dia semakin produktif, malah membuat dia semakin bergantung sama kita, membuat dia menjadi orang yang tidak produktif, membuat dia jadi orang yang malas-malesan. Kan kita berarti bantuannya tidak tepat sasaran dong. Ya. Gimana nih kalau kita sudah tolong tetapi ternyata hidupnya tidak berubah dan menunjukkan kemajuan-kemajuan, gimana Kak? Jawabannya adalah kita mesti mengevaluasi bentuk bantuan kita. Bukan mengevaluasi orangnya, evaluasi bentuk bantuan kita. Apakah pertolongan kita sudah tepat sasaran? Apakah pertolongan kita sudah menjawab apa yang menjadi persoalan utama dari orang itu? Misalnya begini, ambil ilustrasi tentang motor mogok. Motor kita mogok nih. Nah, kita mau perbaiki. Kita belum identifikasi apa yang menjadi kerusakan utamanya. Tapi ya udahlah, kita ganti dulu, bannya kita ganti. Cat motornya kita ganti, spionnya kita ganti. Setelah diganti semuanya, disela motornya, di starter motornya nggak nyala-nyala. Kenapa? Karena yang kita ganti itu hanya aksesoris-aksesoris yang tidak bermasalah. Sedangkan masalah utamanya ada pada busi yang aus, harus diganti businya. Nah jadi perbaikilah motornya dengan mengganti businya, baru bisa disela motornya, bisa nyala lagi. Itu yang disebut dengan bantuan yang pas. Semuanya diganti, tapi motornya masih mogok. Nah inilah yang disebut dengan kita mari mengevaluasi setiap bentuk bantuan dan pertolongan kita. Kita harus melihat apa yang menjadi persoalan utamanya dan kita memberikan bantuan tepat sasaran dengan apa yang menjadi pergumulannya. Contohnya begini, kita mau menolong seorang teman yang dimana dia punya kesulitan ekonomi. Tetapi kita tahu bahwa dia punya kebiasaan main game online, suka top up. Nah, ya. Kebiasaan top up inilah yang tidak arif dalam mengelola keuangan pada akhirnya. Harusnya kan dia tahu, kalau misalnya aku dipinjemin duit, dikasih duit sama temanku, aku harusnya jangan top up. Tapi aku bilang aja sama mamaku, mah aku baru dapat sedekah nih dari temanku. Apa yang menjadi prioritas utamaku untuk kubantu, untuk kita pakai uang ini. Gitu ya. Nah, kita perlu memikirkan dengan seksama, apakah bentuk pertolongan dengan orang yang punya perilaku suka top up ini kita harus kasih bantuan uang? Kan tidak, berarti kita harus tolong persoalan manajemen keuangannya misalnya. Ya ini sederhananya. Ada apa sih kamu dengan manajemen keuanganmu? Gak apa-apa main game online, tapi kamu harus lihat prioritas. Dilatih soal prioritasnya, ditolong soal prioritasnya, soal manajemen prioritasnya. Nah ini bentuk bantuan yang tepat sasaran. Jangan kasih uangnya duluan. Bantu dulu dia manajemen keuangannya. Setelah beres baru kalau kita mau ngasih bantuan uang silahkan. Nah itu yang disebut dengan bantuan yang sifatnya tepat sasaran. Bukan asal hit and run misalnya. Wah kasihan tuh teman gue butuh bantuan. Udah nih duit buat lu silakan. Itu namanya hit and run. Nah yang benar adalah bukan hit and run. Lu kenapa? Duit udah dikasih, dibantu dari gereja, dari sekolah. Kok lu masih susah aja? Apa yang jadi kendala lu? Apa yang bisa kita bantu sama-sama? Sebagai anak muda kita punya suara untuk juga berpendapat ke lembaga pendidikan yang mengasuh kita, ke guru-guru kita, ke kepala sekolah, ke gereja kita punya suara. Ayo, apa yang lu butuhkan, bukan sekedar uang. Gitu. Manajemen dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita bantu teman kita. Nah inilah yang membuat kita pada akhirnya ya menjadi ogah menolong orang lain. Karena ketika menolong ternyata orang itu tidak menggunakan bantuan kita dengan sangat baik. Kita sudah mau tolong tapi orang itu tidak menunjukkan kemajuan-kemajuannya. Ya mengapa? Ya karena pertolongan kita belum tepat sasaran mengenai persoalan utamanya. Jadi kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri, bentuk-bentuk pertolongan kita itu sudah tepat sasaran atau belum. Nah sebetulnya ada 3 metode menolong sesama, baik secara pribadi maupun bersama-sama di dalam badan-badan atau lembaga-lembaga. Metode yang pertama adalah metode karitatif. Metode ini adalah biasanya metode memberikan ikan pada sesama kita, bantuan seperti kita memberikan ikan pada sesama kita. Nah metode ini adalah metode menolong orang lain dalam keadaan emergensi atau mendesak, yaitu dengan memberikan apa yang dibutuhkan dalam keadaan itu. Misalnya lagi kecelakaan butuh golongan darah O,
Ya masa kita khotbahin dia, aduh kenapa kamu kecelakaan, harusnya kamu hati-hati. Enggak, langsung bantuannya karitatif yang dibutuhkan saat itu, kita berikan saat itu. Kita cari golongan orang dengan golongan darah O, ayo kita donorkan pada orang itu. Nah ini karitatif. Orang lagi bencana alam, jangan dikhotbahin, kamu kenapa tinggal di tempat-tempat yang seperti itu, berbahaya. Bukan, yang mereka butuhkan adalah pakaian, alat-alat medik untuk mengobati luka-luka mereka, dan juga makanan. Itu yang disebut dengan bantuan karitatif. Kita langsung kasih makanan apa yang menjadi kebutuhan mereka pada saat itu. Tetapi dalam keadaan reguler, ya, bukan bencana, bukan sesuatu yang sifatnya emergensi, karitatif itu enggak tepat. Karena karitatif itu nanti pada akhirnya hanya akan memanjakan orang dan membuat mereka pada akhirnya tidak produktif. Oleh karena itu mesti tepat sasaran. Bentuk pertolongan yang memberi ada momentumnya dan biasanya sifatnya emergensi. Metode pertolongan yang kedua adalah reformatif. Metode ini biasanya disebut dengan metode memberikan tali pancing atau kail pancing kepada orang lain. Seorang diberikan pertolongan dengan diberikan pengetahuan dan alat-alat untuk memberdayakan hidupnya. Ya. Dengan pengetahuan dan alat-alat itu seseorang diharapkan dapat mencari ikannya sendiri, mencari sumber penghidupannya sendiri. Nah, hidup sebagai manusia yang mandiri dan dapat menolong dirinya sendiri. Misalnya begini, kita memberikan pelatihan ya kepada orang-orang yang membutuhkan bagaimana mengoperasikan gadget, suatu aplikasi, ya, bagaimana mengoperasikan media sosial, bagaimana mengoperasikan sebuah situs, ya, bagaimana menjalankan program internet dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain sebagai bekal dan melaluinya orang bisa mencari uang, mencari makan. Nah ini yang disebut dengan metode reformatif. Kita kasih instrumennya, kita kasih alatnya, biarkan dia berkreasi sendiri dan produktif dengan alat itu. Ya. Nah ini yang disebut dengan metode reformatif. Lalu yang ketiga adalah metode transformatif. Kalau transformatif ini sifatnya lebih luas. Ya. Nah metode ini biasanya disebut dengan metode pembebasan. Metode ini kita itu didorong untuk menolong orang melalui penyadaran-penyadaran mengenai keadaan dirinya. Nah ini yang biasanya disebut dengan konseling pastoral biasanya ya. Percakapan gerejawi, ngobrol-ngobrol, pembinaan-pembinaan, seminar-seminar. Nah ini yang disebut dengan metode transformatif. Membuka pola pikir sehingga muncul gagasan-gagasan dan ide-ide baru yang mendorongnya untuk produktif pada akhirnya. Ya. Tujuannya agar seorang itu menemukan apa yang menjadi problem utama dalam kehidupannya dan sanggup menemukan langkah-langkah apa yang mesti ditempuh untuk mengatasinya. Ya, jadi dia nggak bisa cuma karitatif, dia nggak bisa cuma reformatif, dia harus transformatif. Harus dibuka paradigmanya, harus dirubah perspektifnya. Ya, nah setelah dia mendapatkan pencerahan-pencerahan, berarti dia bisa membuat hidupnya jadi lebih produktif dengan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Nah, ketiga metode ini dapat kita jalankan secara beriringan sebagai anak-anak muda. Dan pertanyaannya, kenapa sih kok kita harus jelimet mau nolong orang aja harus punya metodenya? Ya karena itulah yang diinginkan oleh Allah sebenarnya. Allah menginginkan supaya dunia ini penuh dengan damai sejahtera, kita saling menolong satu sama lain. Dan itu juga yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus dengan menjadi imam besar agung, berkorban dirinya bagi dunia ini. Ya. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan di dunia ini, rekan-rekan muda. Apakah kita harus menolong mereka semua? Jawabannya iya. Tetapi tolonglah orang sejauh kesanggupan kita di tempat di mana kita berada. Jangan menolong orang sebanyak-banyaknya, tetapi sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang sebenarnya tertolong gitu. Dan hidupnya tidak membaik. Kita harus tolong semuanya, tapi sejauh kesanggupan kita. Dan ketika kita menolong, hidupnya maju, hidupnya berkembang. Kita cuma sanggup nolong satu, ya nggak apa-apa. Tapi hidupnya berhasil membaik. Tuhan tetap akan menghargai pertolongan kita kepada satu orang. Jika hanya bisa pada satu orang. Jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti Yesus Kristus. Seperti orang Samaria kalau tadi kita mengambil contoh. Ya. Ada kata-kata mutiara dari seseorang yang tidak dikenal namanya tapi ini menarik sekali. Helping one person might not change the whole world, but it could change the world for one person. Nah ini pernah saya sampaikan juga. Ya. Menolong satu orang mungkin tidak bisa mengubah seluruh keadaan di dunia ini, karena kemiskinan tetap ada, penderitaan tetap ada, orang yang susah tetap ada. Tetapi setidaknya dengan menolong satu orang, kita sudah mengubah dunianya.
mengubah perspektifnya, cara pandangnya, paradigmanya, dan mengubah bagaimana cara dia memandang dunia ini dan bagaimana dia produktif di dalam hidupnya. Itulah pesan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua supaya kita bisa menjadi penolong-penolong bagi sesama kita. Menjalankan nilai-nilai pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Baik di dalam kehidupan keluarga kita maupun gereja serta masyarakat kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur pada hari ini Engkau mempersatukan kami dalam kebaktian hari Minggu. Hari ini kami diingatkan oleh Tuhan agar kami menerapkan nilai-nilai pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung. Yaitu kami dipanggil untuk rela berkorban bagi sesama kami, memberikan pertolongan kepada mereka. Seringkali muncul kegelisahan-kegelisahan di dalam hati dan pikiran kami ketika kami mau menolong orang lain. Di antaranya adalah kami khawatir tidak memiliki sumber daya yang cukup. Kami takut mencampuri urusan mereka, kami takut bantuan kami tidak tepat sasaran, dan lain sebagainya. Alasan-alasan yang pada akhirnya membuat kami tidak menolong sesama kami. Tuhan, gerakanlah hati dan pikiran kami, agar sekalipun kami di tengah segala keterbatasan kami ini, kami bisa mewujudkan bantuan, memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Sekalipun kami hanya bisa menjadi pendengar bagi mereka, hanya bisa menjadi pendoa bagi mereka. Setidaknya kami bisa melakukan apa yang baik yang telah Tuhan teladankan dalam kehidupan kami ini. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami agar kami sebagai anak-anak muda-Mu ini semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Melalui apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan, benar-benar memancarkan Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan anak-anak muda-Mu di gereja ini, baik sebagai komisi remaja maupun komisi pemuda. Berkatilah kami supaya kami dapat menjalankan setiap program kerja yang sudah direncanakan dan sudah dibuat oleh kami di tahun ini. Agar semuanya itu bisa menjadi cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak muda di gereja ini. Tuhan, peliharalah semangat kami sebagai anak-anak muda, agar kami dapat berkontribusi, menunjukkan komitmen kami melalui sumber daya yang kami miliki untuk melayani-Mu, melalui anak-anak muda-Mu di gereja ini. Kiranya Tuhan tolong anak-anak muda-Mu ini, jikalau ada di antara mereka yang bergumul dengan kehidupan pribadinya, baik dalam pergaulan mereka, kehidupan keluarga mereka, kehidupan pendidikan mereka, kehidupan pelayanan mereka, maupun mereka di tengah masyarakat. Sesungguhnya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan mereka. Di tengah kebuntuan yang di mana mereka belum menemukan jawaban dan jalan keluar dari pergumulan itu. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sanggup bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh karena itu, biarkanlah kami terus mengandalkan Tuhan
dan menanti dengan penuh kesabaran, juga bekerja di dalam iman, agar kami menjumpai solusi-solusi bagi pergumulan yang sedang kami hadapi itu. Tuhan Yesus Kristus, jagalah relasi kami sebagai orang-orang percaya di gereja ini sebagai anak-anak muda, agar kami saling mendoakan, saling mendukung di dalam iman, mendorong dalam pekerjaan-pekerjaan baik, agar pelayanan yang kami lakukan di gereja ini benar-benar mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan persekutuan. Tuhan, kami yang juga sudah mulai menempuh pendidikan tatap muka, onsite, di sekolah maupun di kampus, kami percaya Tuhan akan membimbing dan menuntun kami, agar kami tetap senantiasa terhindar dari sakit penyakit. Kami diingatkan oleh Tuhan untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kami berdoa juga Tuhan, supaya lembaga pendidikan di mana kami menuntut ilmu di sana, menimba ilmu di sana, Tuhan tolong mereka dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka, atau pembelajaran yang dilakukan secara hybrid juga online. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah mereka agar semua kompetensi, sumber daya, fasilitas yang mereka perlukan terpenuhi, sehingga layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Berkatilah guru-guru kami di mana mereka sudah berdedikasi untuk menyediakan waktunya, tenaganya untuk memberikan pendidikan kepada kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami dapat menuntut ilmu dengan baik, menimba ilmu yang baik untuk membekali diri kami. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang dapat membangun bangsa ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pekerjaan-pekerjaan kami, dan juga membangun kehidupan persekutuan di gereja kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Berkatilah ayah dan ibu kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, oma-opa kami, dan saudara-saudara kami. Berikanlah mereka kesehatan. Ampunilah kami jikalau kami kurang perhatian kepada mereka. Kiranya Tuhan tingkatkan lagi, ingatkan kami untuk meningkatkan relasi kami dengan anggota keluarga kami. Mungkin kami tidak cocok satu dengan yang lain karena perbedaan pendapat, karena ada orang yang memaksakan kehendaknya. Berikanlah hikmat kepada kami agar di tengah situasi yang sukar itu kami tetap bisa bertindak dengan baik, dengan bijaksana. Kami tahu harus bersikap seperti apa. Kami tahu harus mengolah pikiran dan perasaan kami seperti apa. Tuhan, sesungguhnya Engkau hadir di dalam Roh Kudus memberikan tuntunan-tuntunan itu kepada kami. Berkatilah setiap pekerjaan kami jikalau kami sudah mulai bekerja mencari nafkah untuk kehidupan kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan tuntun agar apa yang kami kerjakan seirama dengan apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan kerjakan. Dan kemana kami melangkah, langkah kaki kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Agar ketika kami bekerja, kami tidak menghalalkan segala cara, bahkan melanggar firman Tuhan. Tapi kami tetap konsisten memegang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tetap dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana kami bekerja. Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Engkau mendengar lebih jauh dari apa yang sanggup kami katakan. Oleh karena itu kami berserah di dalam iman kepada Tuhan yang memiliki rancangan yang indah atas seluruh kehidupan kami. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke dalam persembahan. Marilah kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang bisa ditransfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar teman-teman masing-masing. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga kami bisa berbagi dan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita ya Tuhan. Semoga persembahan yang kami berikan bisa berguna bagi gerejamu dan juga bagimu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Untuk nyanyian penutup, marilah kita nyanyikan lagu Karena Salibmu. Berikan hidup yang baru
kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Teman-teman, kebaktian hari Minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu.